Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diva Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan yang sudah saya buat. Untuk rancangan ini saya beri judul Rancangan Jaringan Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Rancangan ini adalah tugas responsi saya pada mata kuliah praktikum rancangan jaringan 1. Oke, mungkin saya akan langsung membahas teknologinya saja. Untuk teknologi yang saya gunakan pada rancangan ini, saya menggunakan OSPF, Ether Channel, STP, dan Firewall. Kenapa saya menggunakan OSPF? Karena OSPF merupakan protokol routing yang dapat menjaga dan mengatur informasi routing antar network. Sehingga apabila di dalam network di sini terjadi perubahan rute, maka kita tidak perlu lagi melakukan update routing table pada setiap router secara manual, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh OSPF. OSPF lah yang akan mengotomatis mengupdate routing table pada setiap router begitu. Kemudian Ether Channel. Kenapa saya menggunakan Ether Channel? Ether Channel ini adalah sebuah teknologi trunking, di mana dia membuat sejumlah port atau beberapa port menjadi satu port logical, sehingga mengakibatkan dapat mempercepat transfer rate dan memperbesar bandwidth begitu. Jadi itulah alasan kenapa saya menggunakan Ether Channel. Kemudian STP. STP ini adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk menghindari paket dari terjadinya looping pada network di sini atau pada jaringan. Jadi kalau misalnya ada paket yang terjadi looping, paket tersebut tidak akan sampai ke tempat tujuan. Dan itu kenapa saya harus menerapkan STP, karena untuk menghindari hal tersebut. Kemudian firewall. Kenapa saya menggunakan firewall? Karena firewall berfungsi untuk memfilter paket dari dalam keluar ataupun paket yang dari luar ke dalam, sehingga tidak ada paket yang membahayakan yang dapat masuk ke dalam jaringan di sini, jaringan yang ada di sini begitu. Makanya saya harus menerapkan firewall untuk memperaman, untuk memberi keamanan pada jaringan di sini di dalamnya. Oke, mungkin sekarang saya akan langsung mendemokan saja hasil dari konfigurasi yang sudah saya buat. Di sini kita akan mencoba mengirimkan paket. Pertama-tama kita akan mencoba mengirimkan paket dari user 1 ke user 2. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya sukses. Kemudian dari user 1 ke user 3, hasilnya pun masih sama, sukses. Dari user 1 ke PC admin, hasilnya sukses. Kemudian dari user 1 ke server, hasilnya pun sukses. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk pengiriman paket yang ada di dalam jaringan ini sudah aman ya, sudah berhasil. Jadi kita bisa mengirimkan paket kemanapun yang ada di dalam jaringan ini. Oke, sekarang kita coba mengirimkan paket dari dalam keluar. Kita coba dari user 1 ke router luar, hasilnya sama, berhasil. Berarti kita dapat simpulkan bahwa dari dalam pun kita bisa mengirimkan paket keluar begitu. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari luar ke dalam. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari router luar ke user 1, yaitu dari luar ke dalam. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya sukses. Dan kita akan coba dari router luar lagi ke user 2, hasilnya masih sama, sukses. Dari router luar ke user 3, hasilnya pun masih sama, sukses. Sekarang kita coba lagi dari router luar ke PC admin, sukses. Dan yang terakhir dari router luar ke server. Oke, violet. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir kenapa di sini violet sedangkan yang lainnya sukses.
Karena pada jaringan ini saya menerapkan filterisasi paket pada firewall, sehingga paket-paket yang dari luar atau user-user dari luar dapat mengirimkan paket ke dalam jaringan ini, namun mereka tidak dapat mengakses server. Jadi saya melakukan filterisasi bahwa orang luar tidak dapat mengakses server di sini, begitu. Jadi yang dapat mengakses server ini hanya orang-orang yang berada di dalam satu network di sini, satu jaringan, atau yang ada di dalam firewall, begitu. Mungkin sekian demo konfigurasinya, dan sekian juga penjelasan dari saya tentang rancangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.